status ekonomi, kasta dan strata, bukan beginian. Ini justru malah makin bikin dia terpuruk. Iya. Karena dendam, sakit hati, punya ilmu-ilmu beginian. Iya, betul. Tapi kan dia punya ilmu gini kan karena keturunan, bukan kemauan dia. Harusnya dipakai untuk kebaikan justru ya. Tapi sayangnya dia ngirim guna-guna, jadi dia malah menggunakannya untuk hal yang negatif gitu. Baiklah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku dihantui sosok gaib setelah melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ilyas. Jadi gini mas, Selamat malam Mas Ilyas. selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Jadi gini mas, saya itu baru menempati rumah selama 2 tahun. Dan rumah itu rumah bekas pesugihan. Tahu dari mana? Tahu dari tetangga saya, Tetangga. tetangga. Dan di situ kayak ada sebuah kamar khusus, barang-barang seperti mistis-mistis. Apa tuh? Pokoknya barang mistis, Jimat-jimat gitu. jimat, dan kayak ada guci. Oke. Ada guci. Dan setelah itu saya dibilangin oleh tetangga, barang yang paling berbahaya itu sebenarnya di situ guci. Tetangga tahu dari mana ya? Tetangga itu tahu dari sebelumnya. Karena pas saya nempatin di situ, saya belum ada kenalan di situ. Setelah saya pindah di situ, baru saya diceritakan semuanya. Oh, jadi yang menempati rumah itu waktu itu cerita ke tetangganya atau mungkin tetangganya tahu kalau yang menempati rumah yang dulu itu melakukan pesugihan. Iya, Dan barang yang paling berbahaya itu si gucinya. guci. Lalu reaksinya Mas Ilyas gimana? Dari guci itu, teman-teman saya pada takut melihat guci itu. Dan tetangga bilang, guci itu membahayakan keluarga saya dan diri saya sendiri. Ini tetangganya bisa ngelihat dan merasakan hal mistis gitu. Dia sensitif juga. Iya, Dia bisa ngerti gitu. dia merasa terganggu. Oh, oke, teman-teman juga terganggu. Iya, Terganggu sama apa ya? sama dia melihat guci, lalu dia ketakutan. Kenapa bisa ketakutan hanya ngelihat guci? Saya kurang tahu kalau soal itu. Tapi tetangga bilang guci itu tenaganya yang paling kuat. Sosok tenaga yang paling kuat. Kebayang aku mau nanya dong. Silakan. Kan kamu baru pindah Iya, di situ. Pasti kan kalau baru pindah kan lihat ada barang-barang lama kan mestinya dibuang dong. Tapi sampai sekarang masih ada. masih ada. Kenapa nggak dibuang? Karena di situ ada kamar khusus. Ya kan pas pindah dong. Pasti kan kamu ngecek-ngecek segala macam ada kamar khusus. Lihat ada barang-barang itu mesti langsung dibuang aja. Gak berani ya? Saya takut. Saya takut keluarga saya itu kenapa-napa. Udah berapa lama pindahnya? Saya hampir 2 tahun. Oh lama dong. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa? Tujuan saya datang sini ingin membuang guci itu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuannya ya. Iya. Tapi kalau buang gucinya, ya saya nggak tahu apa kesulitannya sebenarnya. Kenapa selama ini Mas Ilyas nggak melakukan itu sendiri? Kita akan tanya ke sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ilyas, dengan tanggal lahir 4 April 1989. Dari apa yang saya rasakan, sosok Ilyas mengalami ketakutan. Hal ini dari yang saya rasakan, karena adanya sesuatu di rumahnya yang sangat mengganggu Ilyas.
Saya mencoba melihat dari mata batin saya, rumah tersebut memang angker. Banyak sekali kejadian hal-hal aneh yang menghantui Ilyas. Saya menerawang sosok pocong di mana-mana, kuntilanak, genderuwo, dan arwah berwajah rusak. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya akan duduk semuanya. Terima kasih. Saya butuh garam di sini. Ilyas, dengan tanggal lahir 4 bulan 4 1989. Apakah itu betul? Iya. Mas Ilyas pindah ke rumah baru, kurang lebih 2 tahun menempati rumah ini, tapi menemukan ada ruangan yang penuh barang-barang mistis. Iya. Mas Ilyas nggak mengerti soal itu, tapi tetangga yang merasa terganggu ngasih tahu ya kalau memang rumah itu pernah digunakan untuk pesugihan, dan juga yang paling menyeramkan sebenarnya ada Gucci. Dan memang teman-temannya Mas Ilyas, yang keluarga juga justru memang terganggu dengan Gucci ini. Iya. Ya. Pernah melihat ada sosok gaib nggak dari Gucci itu? Saya melihat sosok bayangan hitam. Bayangan hitam yang keluar dari Gucci. Gucci. Selalu membayangi keluarga saya. Itu kayak seolah-olah tinggal dalam Gucci itu. Iya. Pernah coba dibuang nggak atau dipindahkan? Enggak. Nggak berani. Iya. Gimana Roy, kamu ngelihatnya? Memang rumahnya tuh kayak apa? Spooky, serem. Iya, creepy. Bener-bener badannya gede, terus ditadoinnya. Rambutnya tebal, gede, buluan. Seperti biasa yang bisa kita lihat genderuwo seperti apa kan ya. Nah, Matanya serem banget ngeliatin aku kayak gitu. Apa aku perasaannya aja kali ya? Apa kamu juga dilihatin seperti itu? enggak kan? Coba itu lihat lagi deh, lihat dia lagi deh. Tapi mukanya orang itu serem sih. Iya sih. Maksudnya Kayak gitu, kayak apa ya? kayak marah, mau nyerang gitu. Iya, kayak orang mau nyerang gitu. Kamu perlu garam untuk apa, Roy? Untuk netralisir. Langsung netralisir. Kamu ngerasa ada sosok gaib ikut di Ilyas ya? Bukan netralisir sih sebenarnya, lebih kayak tepatnya lebih kalau di restoran atau di tempat makan ini makanan pembuka. Oh, oke. Mancing ya. Ternyata gitu ya, Mas. Dia liatin, Iya, Iya, kenapa ya? jadi kayak gitu ngeliatnya. ayo. Kawayu. Kok ternyata gitu ya? Penonton saya juga netralisir ya. Mas Ilyas bisa dengar saya? Bisa dengar saya, Mas Ilyas? Iya. Oke, Mas Ilyas bisa dengar saya ya? Bisa, bangun. Saya bantu untuk berdiri. Roy, tadi sosok apa ya? Sosok seekor hewan. Siluman. Iya, sosok siluman
seperti macan kumbang seperti itu. Itu Dan- bener. Dan saya melihat saya melihat ini jelas terjadi di mata saya. Saya melihat kuntilanak dan berambut juga. Ada jadi ngantri gitu yang mau masuk badan dia. Karena tulangnya mungkin renggang, jadi bisa dimasuki dengan baik. Ini karena memang rumahnya bekas pesugihan itu ya? Iya, rumahnya bekas pesugihan itu dan rumahnya jadi angker. Oh emang angker tempatnya. Kalau misalnya saran saya sih, mendingan langsung pindah deh. Kalau nggak cari kosan sementara. Oh, masih bisa dibersihin ke rumahnya, Roy? Tampaknya rumahnya udah nggak bisa dibersihin Aduh. karena udah mendarah daging. Ini yang masuk tadi yang memang tinggal di rumahnya. Dan yang mau antri masuk ini yang lain-lain di kanan kirinya juga itu yang tinggal di rumahnya yang ikut dia terus. Betul. Tapi dia udah sadar kan? Udah. Mas Ilyas dengar kami? Iya. Ilyas. Ilyas. Yang kamu gambar ini kamu ngeliat di mana, Roy? Saya ngeliat di kepala saya melihat Ilyas sih. Ini Ilyas. Iya. Menyeramkan sekali. Ada di dalam dirinya dia. Iya. Sudah nempel gitu. Sudah nempel. Yang tadi beda lagi sama ini. Yang masuk ke dalam badan dia. Betul. Mas Ilyas sebenarnya emang mau buang semua benda-benda dan barang-barang goib, hal-hal mistis di rumahnya ya? Iya. Itu yang keluar tuh ada bentuknya nggak? Bayangan hitam itu yang keluar dari guci? Hah? Hanya bayangan aja. Sekelebat lewat aja gitu? Iya. Oke, saya terkait dengan Gucci. Saya jadi penasaran Gucci apa ini? Apakah saya boleh lihat Gucci-nya? Bawa? Bawa. Oh nggak pernah dibuang? Enggak. Selama ini kenapa takut untuk buang guci ini? Soalnya saya udah bawa ke orang pintar. Oh pernah dibawa? Iya. Apa katanya? Dia hanya cuma bisa melihat saja, tapi tidak bisa membuangnya. Boleh silakan diambil. Gede. Tato dia datang ke sini bawa tas. Ini Bawa. gucinya. Oh, aku langsung ambil. Seorangnya aku buang. Aduh. Gila ya. Kalau Gucci emang banyak ini sih, banyak cerita. Maksudnya sering juga denger ada Gucci gentong-gentong besar, Gucci besar gitu. Ada yang menghuni dalam situ. Ini emang yang dari dalam Gucci-nya dia ya? Iya, betul. Iya. Jadi baik. Boleh saya buka? Boleh kamu buka sendiri ya? Yakin dibuka? Iya. Saya pengen tahu itu apaan sih? Jangan kali Roy, bahaya. Saya takut. Mas jangan dibuka kali. Tunggu dulu. Tuh ada yang keluar. Tunggu. Kok asap gitu sih? Jangan dibuka. Loh. Itu kenapa ya? Coba kamu tutup dulu gitu. Itu apa ya? Tutup lagi. Ini ada gini. Mas tutup lagi. Keluar dalam Mas situ Ilyas loh. tutup lagi deh. Itu roh jahat. Tutup lagi Mas Ilyas. Tutup lagi, Mas. Dia nggak mau. Tutup lagi, Mas. Tutup lagi. Percaya saya. Tutup lagi. Kayaknya di rumah mau kesurupan lagi deh. Hah? Kok dia ngeliatin aku lagi sih? Iya, karena kamu cantik di sini. Kakak, Satu-satunya bisa, wanita di Menembus Mata Batin. Kakak dia ngeliatin kayak gitu loh.